Freddy Budiman pertama kali ditangkap di wilayah Kebayoran, Jakarta pada tahun 2009. Namun Freddy kembali melakukan kejahatan peredaran narkoba pada tahun 2011 dan 2012. Pada Mei 2012 terungkap bisnis narkoba yang dikendalikan dari balik lapas dengan barang bukti 1,4 juta pil ekstasi. Atas sederet kasus ini, Mahkamah Agung kemudian mengganjar Freddy dengan hukuman mati. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Fadli dan teman saya Hardandi Puspanegoro. Pada video pembelajaran kali ini, kami mengambil judul yaitu analisis kasus terpidana mati Freddy Budiman berdasarkan perspektif hukum pidana khusus. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu hukuman mati dalam kasus peredaran narkotika merupakan salah satu cara yang tepat dilakukan oleh negara untuk menghukum mati para pengedar narkotika yang dapat membahayakan generasi penerus bangsa. Kemudian penyelundupan dan peredaran narkotika tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga di dalam penjara dan rumah tahanan di mana para tersangka pengedar dan penyalahguna narkotika ditahan, dan juga merupakan tempat aktivitas ilegal bagi para tersangka pengedar dan pecandu narkotika. Hal ini termasuk hukuman mati para pengedar narkoba, yaitu Freddy Budiman. Hukuman mati untuk Freddy Budiman dan kejahatan narkoba lainnya berfungsi sebagai alat pencegah bagi pengedar narkoba dan pelajaran bagi kasus-kasus kontemporer. Dari segi hukum pidana, hukuman mati dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Namun, hak asasi manusia melindungi individu dan martabatnya. Hukuman mati dapat diterima oleh para pengedar narkotika, tetapi negara mengakui hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan juga harus dilindungi demi keberlangsungan hidup umat manusia. Kemudian kasus peredaran narkotika di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 2003, pihak berwenang menahan warga negara Nigeria, Humphrey Jefferson, setelah menemukan 1,7 kg heroin di sebuah kamar yang digunakan oleh salah satu mantan pekerjanya. Dia dijatuhi hukuman mati pada tahun 2004 dan pura-pura menolak untuk meminta gerasi kepada Jokowi. Dia mengklaim bahwa memohon gerasi sama saja dengan mengakui kesalahan atas kejahatan yang tidak dia lakukan. Yang kedua, pada tahun 2003, warga negara Nigeria yang bernama Michael Titus dinyatakan bersalah memiliki 5,8 kg heroin dan dijatuhi hukuman mati. Yang ketiga, Sheikh Osman, seorang warga negara Senegal, divonis hukuman mati pada tahun 2004 karena mengangkut 2,4 kg heroin dalam 25 bungkus. Mahkamah Agung menolak permohonan bandingnya pada tahun 2005. Kemudian yang nomor 4 yaitu Freddy Budiman, warga negara Indonesia, dikenal sebagai salah satu pengedar narkotika terbesar di Indonesia. Dia awalnya ditangkap pada tahun 2009 karena memiliki 500 gram metamfetamin. Dia akhirnya dijatuhi hukuman 3 tahun 4 bulan penjara. Pada tahun 2011, ia ditangkap lagi karena memiliki ratusan gram sabu dan peralatan pembuat narkoba, dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun. Setahun kemudian, saat berada di balik jeruji besi, ia kedapatan mengedarkan 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok dan dijatuhi hukuman mati. Dia juga ditahan beberapa kali antara tahun 2013 dan 2016 saat mengarahkan pengiriman narkotika dari dalam penjara. Setelah eksekusi putaran pertama dan kedua, 4 terpidana mati kasus narkoba diantaranya pengedar narkoba Freddy Budiman yang kontroversial dieksekusi pada putaran ketiga. Aparat penegak hukum kita terus melakukan eksekusi mati meskipun sudah banyak diskusi di kalangan aktivis hak asasi manusia tentang bagaimana hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Mengingat pasal 10 KUHP, Indonesia menyatakan bahwa hukuman mati masih diterapkan dan dianggap sebagai hukum material. Mengingat bahwa hukuman penjara tidak lagi efektif dan dapat menyebabkan residivisme atau bahkan narapidana mengendalikan perdagangan narkoba di dalam penjara, seperti yang terjadi pada terpidana mati Freddy Budiman. Penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia. Hukuman mati adalah hukuman yang paling berat bagi penjahat yang bersalah. Hakim dapat menjatuhkan hukuman mati untuk pelanggaran tertentu jika bukti-bukti yang memadai disajikan di pengadilan dan mengarah pada keyakinan terdakwa.
Hukuman mati di Indonesia diatur dalam KUHP dan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini. Hukuman mati bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hukuman mati tidak melanggar konstitusi. Untuk memastikan keseragaman, penegak hukum dan pemerintah harus merespon putusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh hakim dalam kasus narkoba di semua tingkatan, termasuk pengadilan tingkat pertama, tinggi, kasasi, dan peninjauan kembali. Untuk memastikan penegakan hukum yang efektif di Indonesia, putusan tersebut harus diterima dan diimplementasikan tanpa mengorbankan keefektifannya. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia, namun tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan hak asasi manusia. Tindak pidana narkotika di Indonesia diklasifikasikan sebagai kejahatan kemanusiaan yang serius atau luar biasa, sehingga memerlukan penegakan hukum yang maksimal, khusus, dan efektif. Penggunaan hukuman berat seperti hukuman mati adalah salah satu jenis perlakuan luar biasa. Menurut Mahkamah Konstitusi, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR yang mendukung penghapusan hukuman mati merupakan salah satu perjanjian internasional yang tidak dilanggar oleh Indonesia. Menurut Mahkamah Konstitusi, karena menerapkan hukuman mati untuk kejahatan berat seperti tindak pidana narkotika, sebagai yang diajukan oleh MK, negara peserta secara tegas diizinkan untuk menerapkan hukuman mati di bawah pasal 6 ayat 2 ICCPR, terutama dalam kasus kejahatan paling serius seperti narkotika. Selanjutnya ada hukuman mati bagi bandar narkoba dilihat dari aspek hak asasi manusia. Hak asasi manusia dilindungi dan diatur oleh undang-undang di Indonesia. Sejak tahun 1945, hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sejak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan peraturan-peraturan lainnya diterbitkan. Hak asasi manusia telah mendapatkan perhatian sebagai suatu hal yang layak untuk didiskusikan. G. Robertson menegaskan bahwa hak dasar untuk hidup, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 dan 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, mendapat prioritas dalam hukum hak asasi manusia. Pasal 5 menjaga martabat dan melarang perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau memalukan. Menurut pasal 8, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan yang sesuai dari pengadilan nasional atas tindakan yang sesuai dengan konstitusi atau hukum, melanggar hak-hak dasar mereka. Lalu, setiap orang berhak atas kesehatan yang baik dan lingkungan hidup yang sehat. Setiap orang memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup dan menghidupi dirinya sendiri. Hak-hak orang lain membatasi hak-hak individu. Freddy Budiman memiliki hak dasar untuk hidup, sebagaimana ditunjukkan oleh pemeriksaan kasus hukuman matinya. Hak orang lain untuk hidup membatasi hak Freddy Budiman untuk hidup. Selain itu, ia mengeksploitasi haknya untuk hidup dengan mengedarkan obat-obatan terlarang yang membahayakan nyawa orang lain. Adalah tepat dan tidak melanggar hak asasi manusia untuk mengeksekusi mati pengedar narkoba sesuai dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Meskipun lebih baik membiarkan seseorang yang membahayakan orang lain dihukum mati, namun hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya kesimpulan. Penelitian ini menganalisis kasus terpidana mati Freddy Budiman dengan fokus pada perspektif hukum pidana khusus di Indonesia. Freddy Budiman, seorang gembong narkotika, dihukum mati atas kejahatan penyelundupan dan distribusi narkotika dalam skala besar. Studi ini mengeksplorasi proses hukum yang dijalani Freddy Budiman. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif terhadap putusan pengadilan,
dokumen hukum, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana khusus dalam kasus ini telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Meskipun terdapat beberapa kontroversi mengenai keadilan dan efektivitas hukuman mati sebagai pencegah kejahatan narkotika. Studi ini juga menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem peradilan pidana khusus untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Lalu, pengedar narkoba harus dieksekusi karena narkoba lebih banyak tersedia. Membunuh pengedar narkoba dapat menghentikan orang lain untuk menyalahgunakannya, menjadikannya sebagai tindakan kemanusiaan. Lalu, hukuman mati yang diterapkan pada pengedar narkoba, karena hukuman mati bagi pengedar narkoba diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan tidak bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Maka hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya, saran. Kasus Freddy Budiman menunjukkan bahwa penjara hanya memiliki sedikit efek jera dan pada kenyataannya dapat memfasilitasi narapidana untuk mengendalikan perdagangan narkoba dengan kerjasama petugas penjara. Oleh karena itu, menyatakan bahwa tidak ada elemen-elemen nakal di penjara hanyalah slogan belaka. Karena masih banyak elemen-elemen nakal di sana. Oleh karena itu, saya percaya bahwa hukuman mati sangat penting bagi para pengedar narkotika karena pemenjaraan dengan sendirinya tidak memiliki dampak jera sama sekali. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freddy Budiman bukanlah bandar narkoba biasa. Dia merupakan gembong narkoba yang sempat membuat Kementerian Hukum dan HAM kewalahan. Setelah dijatuhi vonis hukuman mati dalam kasus kepemilikan 1 juta lebih pil ekstasi, Freddy masih mampu menjalankan bisnis narkotika dan terlibat skandal seks di dalam penjara. Berikut perjalanan kasus Freddy Budiman. Nama Freddy Budiman, pria kelahiran Surabaya 19 Juli 1976 mencuat karena kasus narkoba, mulai dari sabu-sabu hingga pil ekstasi. Perjalanan Freddy sampai ke balik jeruji besi berawal pada 2009 ketika dia ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu. Hukuman kurungan tidak membuatnya jera. Dari dalam penjara, dia menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok. Dalam kasus ini, Freddy divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Setelah berstatus terpidana mati, Freddy kembali bikin ulah. Pada 2012, dia kedapatan menggunakan ruangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk berhubungan intim dengan kekasihnya. Kementerian Hukum dan HAM geram, kepala lapas dicopot dan para sipir dimutasi. Setelah kasus penyalahgunaan fasilitas di penjara, Freddy Budiman dipindahkan ke LP Batu Nusa Kambangan. Kali ini dengan pengawalan lebih ketat. Tetapi pengawalan ketat seperti tidak berpengaruh karena Freddy selalu punya cara untuk menjalankan bisnis narkobanya. Pada 2015, Freddy Budiman diduga memproduksi narkoba jenis baru yang dikenal dengan sebutan CC4. Dari dalam bui, dia diduga mengendalikan pabrik narkoba di Cengkareng, Jakarta Barat. Freddy kemudian dipindahkan ke LP Gunung Sindur, Bogor. Di sini tampak perubahan pada Freddy Budiman. Dia mengisi waktunya dengan sholat dan mengaji. 2 kali eksekusi mati telah berlalu. Nama Freddy Budiman tidak pernah ada di daftar. Kini jelang eksekusi tahap 3, gembong narkoba Freddy Budiman terus berupaya menghindari regu tembak. Freddy Budiman mengajukan peninjauan kembali atas vonis hukuman mati yang dihadapinya. Anur Gewang, CNN Indonesia. Menurut Haris Azhar, testimoni Freddy Budiman kepadanya juga diketahui beberapa saksi lain. Meski belum melihat secara langsung video rekaman testimoni Freddy, Haris Azhar mengaku mengetahui beberapa oknum anggota kepolisian yang disebut dalam video Freddy Budiman. Haris Azhar tidak bersedia membeberkan siapa saja nama yang disebut Freddy. Tetapi nama itu diduga kuat terlibat dengan jaringan perdagangan narkoba Freddy Budiman selama berada di dalam lapas. Haris juga mendesak Polri segera membuka video testimoni Freddy Budiman ke publik jika memang hanya berisi testimoni sebelum pelaksanaan eksekusi mati.
di video tersebut memang disebutkan nama, ya, atau ada nama yang disebut, gitu. Bahwa Pak Kapolri mengatakan bahwa ada satu nama, ya sebaiknya kalau menurut saya usul video tersebut yang orisinilnya di setel aja di publik, gitu. Toh juga masyarakat sudah nunggu-nunggu nih, gitu kan. Artinya 3-4 minggu ini masyarakat tetap excited gitu ya.